ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kita kembali bersama-sama duduk di majelis ilmu. Kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita belajar sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah ridwanullah taala anhum. Rahimani wa rahimakumullah. Dari nikmat-nikmat yang banyak, tentunya kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terus ingat, yang memberikan kita nikmat adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah nikmat yang ada pada kalian, nikmat yang kita rasakan, famin Allah, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sombongkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam masalah sifat neraka. Ya. Di dalam pembahasan yang baru, yaitu sifatun nar, sifat neraka. Ya, pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar khazanatun nar, yaitu penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka. Berikutnya adalah sifatun nar, sifat neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala al-faslu al-thalith sifatun nar al-mabhath al-awwal makanun nar. Dalam sifat neraka yang pertama dibahas di sini adalah tentang letak neraka. Di mana sih posisi neraka itu? Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan ikhtalafa al-ulama fi mawqi'an nar al-an. Faqala ba'duhum, para ulama, para ahli ilmu berselisih tentang tempat neraka yang sekarang. Karena di sebelumnya di muqaddimah beliau mengatakan fal jannatu wan nar makhluqatan mawjudatan al-an. Surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang. Jadinya bukan hayalan.
Ya. Dan dikatakan di sini para ulama itu berselisih pada tempat keberadaan neraka itu sekarang. Sebagian mengatakan hiya fil ardi sufla. Ada yang mengatakan neraka itu berada di bumi yang paling bawah. Ya, berada di bumi yang paling bawah, di lapisan yang ketujuh. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala akharun, sebagiannya mengatakan hiya fis sama. Neraka itu di atas langit. Neraka itu di langit. Wa qala akharun bitawaqqufi fi dzalik. Dan golongan yang ketiga dari para ulama tersebut adalah mereka yang tawakuf pada permasalahan posisi dari neraka tersebut, letak dari neraka tersebut. Tawakuf yaitu tidak condong, tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan di bumi ataupun di langit. Wa huwa shawab, dan ini yang benar. Li'adami wurudi nassin sarihin sahihin yuhaddidu mawqi'uha. Karena apa? Karena tidak adanya nas yang sahih, yang jelas, yang membatasi penentuan tempatnya. Ada disebutkan di dalam riwayat dari Abi Hurairah, dari sahabat Bara' bin Azib, bahkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Namun para ulama hadis mengatakan derajat hadisnya dhaif, ya, tentang keberadaan neraka tersebut. Ada yang mengatakan fi bawatini al-ard as-sabi', yaitu pada perut bumi yang ketujuh. Ada seperti itu. Ada yang mengatakan apa? Pada bumi yang paling bawah. Jadinya dia yang paling bawah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa min alladhi tawaqqafu fi hadha al-Hafidz as-Suyuti qala. Dan di antara kalangan para ulama yang tawakuf, yang tidak mengatakan neraka itu di bumi yang paling bawah ataupun pada langit, yaitu al-Imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa taqifu 'anil nari ay taqulu fiha bil waqfi. Engkau berhenti, wa taqifu 'anil nar, mentelahkan bicara yang tentang letak neraka. Tapi yang wajib kita yakini neraka itu ada. Itu beliau simpulkan. Ay taqulu fiha bil waqfi, yaitu engkau mengatakan cukup sudah. Ay mahalluha, yaitu tempat neraka tersebut. Haitsu la ya'lamuhu illa Allah, karena tidak ada yang mengetahui posisinya yang tepat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yathbut 'indi haditsun a'tamiduhu fi dzalik. Beliau rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti mengatakan tidak ada, karena belum ada hadis, ya, yang saya ketahui, yang sabit, yang bisa saya jadikan jadi pegangan tentang permasalahan letak neraka tersebut. Ya. Ini pendirian yang dibawakan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته. الشيخ ولي الله الدهلوي menyebutkan walam yasrah nassun fi ta'yini makaniha ay al-jannah wan nar. Tidak ada nas yang sharih, yang jelas untuk ta'yin, ya, pembatasan tempat, penentuan tempatnya. Oh ini loh, seperti itu, ya, tentang letak dari surga dan neraka tersebut.
bal haitsu Allah, akan tetapi di mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadinya yang kita imani adalah Allah lebih mengetahui tentang keberadaan makhluknya, dan tentunya dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk semua makhluknya. Rahimani wa rahimakumullah. Idz la ihatata lana bi khalqillah wa awalimihi. Oleh sebab itu tidak ada ihatah, ya, melingkupi bagi kita tentang ilmunya Allah Subhanahu atau tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Tatkala tidak ada yang dijelaskan, oh di sini loh. Ya, tidak ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam posisinya, maka cukup bagi kita untuk mengimaninya karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Wa qala Sadiq Hasan Khan aqba iradihi liqaul ad-Dahlawi hadha aqul. Al-Syekh Sadiq Hasan Khan menyebutkan, ya, memberikan ta'qib dari apa yang dikatakan oleh ad-Dahlawi. Aqul, beliau mengatakan wa hadzal qawlu arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah taala. Maka pendapat ini, ya, pendapat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Dahlawi, begitu juga Al-Imam As-Suyuti, beliau lebih menegaskan di sini pendapat yang tawakuf, menyerahkan ilmu tentang keberadaan posisi dari neraka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Arjahul aqwal, ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Wa ahwatuha, dan yang paling ahwat, yang paling lebih menjaga dari kesalahan, insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada beberapa nukilan yang kita, ya, yang kita ambil dari beberapa kitab yang berkaitan dengan posisi atau letak dari surga atau neraka tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, rawa Atiyatu 'an Ibnu Abbas qala. Atiyah menyebutkan, ya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan al-jannatu fis sama. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah. Surga itu berada di langit yang ketujuh. Langit itu 7 tingkatannya. Bumi juga 7 tingkatannya, 7 lapisnya. Wa jahannamu fil ardi as-sabi'ah. Begitu juga neraka itu bertempat di bumi yang paling bawah. Ya, tingkatan kalau langit yang ketujuhnya itu di atas, tapi kalau bumi yang ketujuhnya itu yang paling bawah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah juga ditanya tentang permasalahan letak neraka atau surga tersebut. Su'ila Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, aina tujadul jannatu wan nar? Beliau ditanya, di manakah letak dari surga dan neraka tersebut? Fa ajaba, beliau menjawab, al jannatu fi a'la 'illiyyin wan naru fi sijjin. Surga itu berada di a'la illiyin. A'la illiyin posisi yang paling atas dari langit. Di sana letak surga.
Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik, yang selamat, orang-orang penghuni surga, ya, fi illiyin, berada di tempat yang paling atas, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang posisi dari Al-Firdaus, Jannatul Firdaus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdausa." Kalau kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah surga Al-Firdaus. Ya. Fa innaha awsatul jannah. Firdaus itu letaknya di tengah-tengah. Ya. Surga yang paling tengah posisinya. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Yang namanya tinggi ya tidak ada yang lebih atas darinya. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Baru di atas Al-Firdaus itu arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam lafaz yang lainnya, ya, wa saqfuhu 'arsyur rahman, yang menjadi atap dari Firdaus itu, surga Firdaus itu adalah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya ini juga bisa menjadi kesimpulan bahwasanya surga itu berada di paling atas, ya. Kemudian apa? Adapun neraka itu berada di wa innal fujjara lafi sijjin. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, yang menjadi penduduk neraka, innal fujjara lafi sijjin, mereka berada di sijjin, ay al-ardus sufla. As-sijjin maksudnya di sini adalah bumi yang paling bawah. Ya, bumi yang paling bawah. Jadinya yang diperselisihkan juga oleh para ulama, yaitu apakah kalau ketika disebutkan bumi yang paling bawah, apakah fi batini al-ard, di dalam buminya itu, atau tahtal ard, atau di bawah bumi. Seperti itu. Namun sekali lagi kita cukup merujuk pada dalil yang dari Al-Quran dan penjelasan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma jaa fil hadithi innal mayyita idha ihtadara yaqulullah. Di dalam hadis disebutkan tatkala mayyit ihtidar, yaitu ketika sakaratul maut, yaqulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardis sufla. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, uktubu kitab abdi, tulis catatan ketentuan untuk hambaku ini, fi sijjin, yaitu dia ditempatkan di sijjin. Apa sijjin? Fil ardis sufla, yaitu bumi yang paling bawah. Wa qad thabata 'an an-nabi wa amma al-jannah fa innaha fawq fi a'la 'illiyin. Adapun surga, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun surga, maka surga itu berada di atas, ya, di tempat yang paling tinggi. Wa qad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'arsyar rabbi huwa saqfu jannatil firdaus, bahwasanya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi apa?
menjadi atap dari surga Firdaus. Jadi kesimpulannya, rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau dari beberapa hadis dan beberapa dalil yang dibawakan, ya, surga itu berada di atas, ya, dan neraka itu berada di bawah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini dia tentang posisi atau letak dari surga dan neraka, terlebih neraka di sini. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua dari neraka tersebut adalah si'atun nar wa bu'du qa'riha. Bagaimana luasnya neraka dan dalamnya jurang neraka tersebut. Jadi neraka itu jurang. Kalau surga disebutkan sebagai bustan, sebagai taman yang indah. Hadaiq wa a'naba. Ya, kebun-kebun. Ya, hadiqah. Kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah. Ya. Dan di sana ada buah-buah anggur. Buah-buahan yang banyak dalam surga itu. Tapi neraka disebutkan di sini adalah ta'ar, jurang. Kedalaman jurangnya berapa? An-naru syasi'atun wasi'atun ba'idu qa'riha mutaramiyatu atrafiha yadulluna ala hadha umur. Neraka itu teramat luas. Kemudian sangat dalam, jurangnya sangat dalam. Ya. Dan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah al-awwal. Alladzina yadkhulun nara a'dadun la tuhsa. Pertama, yang masuk neraka itu adalah a'dadun la tuhsa. Jumlahnya tidak terbatas. Yang mengetahui jumlah penduduk neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika neraka masih merasa kosong isinya, ya, Allah mengatakan kepada neraka, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Ya, ketika dikatakan, ketika Allah bertanya kepada neraka, kepada Jahannam, halim tala'ti, penuh enggak? Ya, udah penuh? Apa katanya menjawab Allah Subhanahu, hal min mazid, masih rumbukit. Ya, masih ada tambahan? Rahimani wa rahimakumullah. Wa taqulu hal min mazid, dan neraka itu mengatakan hal min mazid, adakah tambahan? Baru, ya, di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti ada di sini disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan enggak? Ya, masih belum penuh ini. Ya, masih kosong, masih longgar. Hal min mazid. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala menaruh kakinya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'a kathratu adadihim fa inna khalqul wahid fihim yadkhamu hatta yakunu darsuhu fin nari mithla jabal Uhud. Walaupun begitu banyak, ya, penduduk neraka, tapi ingat, satu penduduk neraka saking besarnya, satu penduduk neraka saking besarnya, dia memiliki gigi geraham seperti sebesar gunung Uhud. Giginya saja ini satu gigi. Bagaimana kalau 28 gigi? Rahimani wa rahimakumullah. Dan besar ini adalah bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala dan siksaan bagi penduduk neraka. Karena semakin besar
badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jadikan badan yang lebih besar kepada penduduk neraka, tentunya rasa sakitnya juga akan lebih besar. Wal'adzubillah. Dia memiliki gigi taring, gigi rantok, itu sebesar gunung Uhud. Satu giginya ini, ya. Jadinya gimana badannya? Wa ma baina mankibaihi masirata 3 ayyam. Kemudian antara apa? Antara pundaknya yang satu dengan pundaknya yang lain, pundak kiri kanannya itu, ya, besarnya kita akan ditempuh perjalanan 3 hari. 3 hari perjalanan. Ya. Ini sekali lagi bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan azabnya yang pedih kepada penduduk neraka, wal'adzubillah. Wa ma'a dzalika fa innaha tastaw'ib hadhihi al-a'dad al-ha'ilah allati wujidat 'ala imtidad al-hayat ad-dunya min al-kafara wal mujrimin 'ala 'azami khalqihim. Walaupun dengan badan yang begitu besar, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun apa? Tetap neraka itu cukup dan masih kurang. Masih longgar. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan banyaknya orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim di dunia, ya, maka neraka itu sangat luas. Wa yabqa fiha muttasi'un li ghairihim wa qad akhbarana Allah bi hadhihi al-haqiqah fi surati Qaf faqala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan besarnya, banyaknya penduduk neraka, tapi sekali lagi muttasi'un, tetap luas untuk yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Qaf, Allah mengatakan yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari ketika kami katakan, ketika Allah bertanya kepada jahannam hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Dia mengatakan wa naqulu hal wa taqulu hal min mazid. Dia menjawab, ada tambahan enggak? Jadi neraka itu luas. Innan nara tushbihu at-tahuna allati yanhadiru ilaiha ulufun wa ulufun min atnanil hububi. Neraka itu menyerupai, gambarannya itu menyerupai tahina. Apa bahasa kita tahina itu? Untuk gilingan tepung, ya, rantok apa? Lisung. Tahina, ya, yang dimana pada apa? Pada lisung tersebut, tahina tersebut, sekian ribu beras, sekian ribu biji beras yang ditumbuk. Namun ketika apa? Ketika sudah ditumbuk, dia akan kosong lagi, tambah lagi, begitu terus. Alhamdulillah. Fataduru bidzalika kullihi la takillu wa la tamallu. Maka apa? Penggilingan tepung itu akan terus muter. Ya, tahinah yang bentuknya ini batu, ya, ditaruh lagi batu di atasnya, kemudian ada kagangnya untuk muternya, ya, sehingga tepung yang beras yang sudah menjadi tepung itu akan keluar sendiri, terus saja ditambah, gak akan bisa penuh seperti itu. Walhamdulillah. Itu gambaran dari neraka.
wa yantahi al-hab wat-tahunah taduru al-hubub taduru intidharan lil mazid. Maka senantiasa tahunah tersebut, penggilingan tersebut akan terus berjalan untuk menunggu tambahan beras atau tambahan biji yang akan ditumbuk. Wa qad jaa fi hadithi ihtijajil jannati wan nar, dan ada hadis tentang ketika ihtijajul jannati wan nar, ketika surga dan neraka berselisih. Berselisihnya dalam hal surga, neraka membanggakan dirinya, surga membanggakan dirinya. Annallahu yaqulu lin-nar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai neraka azabi, sebagai azabku. U'adzibu biki man asya min ibadi, aku azab denganmu dari hamba-hambaku siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan dari setiap satu dari yang lainnya, surga dan neraka itu ada isinya masing-masing yang akan memenuhinya. Fa amman nar, adapun neraka, fala tamla'u hatta yadha rijlahu, neraka itu tidak akan pernah penuh sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh kakinya. Wa fi riwayatin hatta yadha Allah tabaraka wa taala rijlahu fataqul, nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh kakinya di neraka tersebut, fataqulu, neraka itu mengatakan qattu qattu qattu, cukup cukup cukup. Fahunaka tamla, ketika itu baru dia penuh. Artinya apa? Kalau sekedar isi yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi penduduk neraka, neraka itu enggak akan pernah penuh. Neraka itu luas. Ya. Neraka itu luas. Bahasa anten dek nawah kesabolan kah? Ya. Enggak akan pernah meluap isinya. Tapi apa? Akan longgar terus. Rahimani wa rahimakumullah. Fahunalika tamla. Kemudian wa an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannamu yalqa fiha wa taqul hal min mazid, senantiasa neraka itu mengatakan hal min mazid, ya, yulqa fiha, terus ya, dilemparkan dari atas, terus dilemparkan dari atas. Ketika dilemparkan, neraka tetap mengatakan hal min mazid, masih ada enggak, masih ada enggak, masih ada enggak, hatta yadha rabbul izzati fiha qadamah, sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh kakinya. Fayanzawiya ba'daha ila ba'din wa taqulu qattu qattu bi'izzatika wa karamika. Sampai apa? Sampai ya, ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu kelipat, kerukut. Ya. Karena kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan qattu, cukup, cukup, cukup. Ya, bi'izzatika wa karamika, dengan kemuliaanmu, dengan karammu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala baru ya mengangkat kakinya. Muttafaqun alaih. Ats-tsani, yang kedua, di antara yang menunjukkan sifat neraka yang kedua ini, yaitu neraka itu luas, neraka itu memiliki jurang yang dalam. Yadullu ala bu'di qariha aidan anna al-hajara idza ulqiya min a'laha ihtaja ila amadin tawilah hatta yablugha
hatta yablugha qa'raha. Yang menunjukkan dalamnya jurang neraka adalah apabila ada batu dilemparkan dari atas, maka batu itu akan sampai membutuhkan waktu yang begitu lama. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan. Ya, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar wajbah. Wajbah itu adalah suara benda yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadruna ma hadha? Tahu enggak kalian suara apa ini? Suara yang terdengar tadi, suaranya besar. Ya. Suara benda yang jatuh dari langit. Qala qulna, Abu Hurairah mengatakan, maka kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza hajarun, ini sebuah batu, rumiya bihi fin nari, yang dilemparkan ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun baru nyampe. Ya. Fahuwa yahwi fin nar ilal an. Ya, dan apa? Batu tersebut masih mengambang di neraka sampai sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawal Hakim an Abi Hurairah wa Tabrani an Mu'adz wa Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah dan Imam At-Tabrani dari Mu'adz ibn Jabal dari Abi Umamah Al-Bahili dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau anna hajaran mithla sab'i khalafatin ulqiya min syafiri jahannam huwa fiha 70 kharifan la yablughu qa'riha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya suatu batu yang begitu besar dilemparkan, karena batu semakin besar atau benda semakin besar, dia akan semakin cepat sampai. Ya, dia akan semakin cepat sampai. Semakin ringan sampai bawahnya itu semakin agak lamban. Tapi semakin besar semakin cepat. Seandainya dilemparkan batu dari bibir neraka, dari atas ini, ya, dari bibir jurang neraka tersebut, huwa fiha 70 kharifan la yablughu qa'riha, dia akan mengambang selama 70 tahun dan belum sampai ke dasarnya. Neraka itu dalam sekali, ya. Dan kedalamannya itu adalah siksaan untuk penduduk neraka. Sebelum mereka sampai, wali'adzubillah, sebelum sampai ke dasar neraka, sudah merasakan sakitnya terlempar sebelum jatuh itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, yang menunjukkan neraka itu luas dan dalam, kathratul adad alladhi ya'ti bin nari minal malaikati fi yaumil qiyamah
faqad wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maji'an nar fi yaumil qiyamah alladhi yaqulu Allah fihi waji'a yawma idzin bi jahannam faqala yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud. Yang menunjukkan luasnya neraka, yang menunjukkan dalamnya neraka juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa penduduk neraka itu juga malaikat-malaikat yang bengis, yang besar. Ya, malaikat yang bengis, yang besar, dan jumlahnya sangat banyak lagi. Ya, yang dimana sifat dari penjaga neraka itu sebagaimana pernah kita sebutkan, satu kali menggenggam itu 70.000. Satu kali menggenggam kemudian dilempar, 70.000. Dua tangannya 14, 140.000. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang maji ini adalah tentara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk apa? Untuk menyiksa para penduduk neraka. Di dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Akan datang para malaikat ke neraka itu yang di mana mereka 70,000 zimam. Mereka membawa apa? 7.000 zimam, 70.000 rantai, tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin. Nah, satu tadi 70.000 kan? 70.000. Dalam satu dari 70.000 itu, satu zimam itu dipegang lagi oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizahullah muallim mengatakan walaka an tatakhayyal 'azama hadzal makhluq ar-rahib. Maka bagimu sekarang, dia menyuruh kita, ayo khayalkan sekarang, pikirkan, pikirkan sendiri bagaimana kebesaran makhluk yang menakutkan ini, yaitu neraka. Alladhi ihtaja ila al-'adad al-ha'il min al-malaikati al-ashidda al-aqwiya alladhina la ya'lamu mada quwwatihim ila Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di dalamnya membutuhkan apa? Membutuhkan malaikat yang begitu banyak, yang besar, yang kuat, yang syadid, yang bengis, tidak mengenal kata maaf. La ya'lamu mada quwwatihim illa Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana kekuatannya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, rahimani wa rahimakumullah, jadinya dalil keempat, dalil ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat luas. Dan yang kedua, neraka itu sangat dalam. Ini dua sifat dari neraka yang bisa kita sebutkan pada pertemuan yang singkat ini. Yang pertama yaitu letak dari neraka itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surga itu berada di atas, sebagaimana penempatan orang-orang yang baik dari umatnya, dari manusia. Kemudian neraka itu berada di As-Sijjin al-ardus sufla, yaitu pada bumi yang paling bawah.
Ya, adapun apakah di dalam atau di luar atau di bawah dari bumi itu, wallahu a'lam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah luas dan dalamnya neraka itu tidak ada yang bisa mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah sifat-sifat yang lain kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah ta'ala a'la.